Sirkus badut politik Nasdem. Surya Paloh play victim, Anies prihatin, tenggelamkan Nasdem. Kami bertemu, kami berdiskusi. Saya menyaksikan ada suasana keprihatinan yang kita semua rasakan. Saya pun merasakan keprihatinan yang luar biasa. Cobaan, tantangan yang muncul atas konsekuensi keputusan-keputusan dengan keyakinan bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berpihak kepada kebenaran. Itu narasi-narasi terzolimi yang coba dibangun. Tapi itu nggak akan bisa masuk gitu. Kenapa? Karena kasus ini itu adalah kasus tahun 2020 dan 2021. Jauh sebelum dicapreskan oleh Nasdem gitu. Karena Anies dicapreskan itu kan Oktober 2022. Nah ini kasusnya 2020-2021 jauh gitu. Jadi ini nggak ada hubungannya. Dan kalau mau dihubung-hubungkan, ya lebih dulu korupsi dibandingkan pencapresan Anies. Sehingga lebih masuk akal kalau korupsi ini untuk membiayai kampanye Anies. Nah itu lebih masuk akal. Bukan untuk menjegal Anies. Apa coba? Kita harus maklum gitu. Karena ini kan soal maling tower gitu ya. Maling tower di Nasdem Tower. Tapi yang ngebelain tukang sumur. Nah dari sini yaitu yang saya herankan. Di sini Anies bahkan juga dengan menyebut nama Tuhan loh di sini. Ya saya sangat setuju sekali. Tuhan pasti akan memihak kepada kebenaran lah. Akhirnya Johnny G. Plate tersebut sekarang menjadi tersangka. Nah dari sini saya penasaran ya, kenapa harus Kejagung yang mengusut dugaan korupsi penyediaan BTS 4G ini? Kok tidak KPK ya? Kok beda sekali dengan Anies Baswedan? Anies Baswedan kok malah yang mengusut KPK. Ya, penetapan tersangka kasus korupsi Menkominfo Johnny Plate memunculkan isu intervensi politik di kalangan sirkus badut politik elit Nasdem. Secara tersirat, ada tudingan secara terselubung oleh Surya Paloh dan gerombolannya bahwa ada motif politik Johnny Plate ditahan karena korupsi proyek BTS yang merugikan negara 8 triliun lebih. Edarnya semakin kesini menjadi semakin vulgar, seolah terang-terangan membusukkan nama Presiden Jokowi di balik penetapan tersangka dan penahanan si Johnny Plate itu. Surya Paloh dan Anies seolah kompak adanya intervensi politik secara terselubung dalam kasus Johnny Plate. Ya, Anies prihatin katanya, Surya Paloh peradang. Mereka sengaja memperkeruh suasana sebagai pihak yang terzalimi dengan melempar kesalahan kepada pemerintah. Padahal kasus ini sudah lama diusung, jauh sebelum Nasdem mengusung Anies Baswedan. Seolah-olah Nasdem menjadi korban politik keji dan dizalimi oleh penguasa. Seolah-olah pemerintahan Presiden Jokowi sudah dengan sengaja melakukan penjegalan dan intervensi untuk menjegal Anies agar batal menjadi capres. Hal itu diyakini kelompok mereka bahwa Anies adalah figur yang sulit ditumbangkan dalam Pilpres 2024. Tudingan intervensi dan penjagalan jelas sangat tidak masuk akal dan mengabaikan rakyat yang terampas haknya untuk menikmati hasil pembangunan menara BTS tersebut. Anies yang kapabilitasnya rendah dan kepemimpinannya tidak terlihat, latar belakangnya lemah, jam terbang kiprah politiknya minus, merupakan sosok yang lebih mudah disetir dan dikendalikan oleh Surya Paloh, Yusuf Kala, dan kelompok oligarki lainnya yang punya kepentingan terselubung lewat tangan Anies Baswedan. Tentu saja mayoritas masyarakat waras akan berpikir dengan logika dan akal yang sehat walafiat. Apa iya betul ada intervensi politik di balik penahanan Johnny Plate sebagai tersangka? Sebab memposisikan kelompok mereka sebagai pihak yang terzalimi lewat tudingan intervensi dan penjegalan politik lewat penetapan tersangka terhadap Johnny Plate adalah pemikiran yang sangat naif. Masa Kejagung senaif itu ujuk-ujuk langsung menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap orang yang tidak bersalah. Johnny Plate ditetapkan sebagai tersangka karena lewat 3 kali pemanggilan dan pemeriksaan oleh Kejagung yang menemukan bukti-bukti yang cukup terkait keterlibatan Johnny Plate. Kenapa terima saja fakta itu, bikin konferensi pers dan juga minta maaf ke seluruh rakyat Indonesia bila mana perlu. Dengan demikian kelompok mereka akan dihargai dan menuai
menuai simpati. Ini malah sebaliknya, dengan melempar tudingan secara terselubung adanya penjagalan dan intervensi yang dikaitkan dengan Pilpres 2024 mendatang. Semuanya dipelintir seolah-olah penetapan tersangka dan ditahannya Johnny Plate adalah korban permainan politik terhadap Nasdem. Memangnya Johnny Plate siapa? Kalau penguasa memang benar-benar mau intervensi, bukan Johnny Plate yang masih sekelas kerucu itu yang ditangkap sekalian tangkap Surya Paloh itu. Nah, itu baru nyata adanya intervensi politik oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Ya konyol memang, tapi itulah fakta yang terjadi. Apakah cuma Johnny G. Plate, sosok menteri yang pola kerjanya sembarangan begitu? Ya sepertinya iya ya. Baru pertama kali dalam sejarah NKRI, Menkom Info yang ditangkap karena korupsi kecuali si Johnny Plate ini. Bayangin aja nih, kamu menteri, punya kewenangan, punya otoritas, punya kuasa yang besar untuk bikin kebijakan anggaran negara, tapi kamu malah memanfaatkan kewenangan dan otoritas itu untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan partai politik. Apa nggak riskan? Lantas, apa gunanya ada lembaga penindakan tindak pidana korupsi di negara ini? Bubarkan aja kalau begitu, kalau dikit-dikit merasa tersalimi, dikit-dikit memposisikan diri sebagai korban politik. Kan ngaco. Sebab yang namanya golongan penjahat ini bukan hanya golongan maling ayam atau begal motor geng Lampung aja, akan tetapi penjahat korporasi yang berlindung di balik kekuatan partai justru lebih banyak dan lebih sadis. Makanya saya nggak heran tuh, puncak dari segala komedi Surya Paloh selama ini adalah timbulnya mosi ketidakpercayaan masyarakat terhadap Nasdem. Akibat playing victim, Surya Paloh yang luar biasa overdosis itu menimbulkan dampak reaksi keras dari masyarakat Indonesia seperti api yang disiram bensin yang meluas secara sporadis. Semua orang pada geleng-geleng kepala tuh. Memang iya, politik berkepentingan besar merekayasa opini publik demi kepentingan kredibilitas partai mereka. Tapi rekayasa pembentukan opini yang dilakukan oleh gerombolan Surya Paloh ini sudah jauh dari kearifan akal sehat manusia. Pencitraan yang ditampilkan sudah sangat keterlaluan dan kebablasan. Semuanya hanya demi terlihat bahwa mereka dizalimi dengan keyakinan semu mereka bakal menang pemilu. Surya Paloh adalah perekayasa opini ketimbang mendukung penegakan hukum yang merupakan garda terdepan di negara ini. Semua kebohongan dan sandiwaranya akan terbuka dengan sendirinya. Lihat saja nanti endingnya kayak apa. Apa yang dilakukannya bersama Anies adalah strategi testing the water dan window dressing untuk menyembunyikan kebusukan niat terselubung mereka secara masif, terstruktur, dan terencana. Tidaklah heran kalau akhirnya tersibak mega skandal di lingkaran mereka. Sementara itu kita, para rakyat, sudah sangat bosan melihat kengacauan dan kengawuran Surya Paloh, termasuk Anies itu yang sudah di luar batas kewajaran. Sejak dicokok ke jagung, perannya Johnny Plate dalam kapasitasnya sebagai sekjen Nasdem dan kerugian negara 8 triliun rupiah itu bakal terbongkar. Ya, sekalipun modus operandi Johnny Plate selama ini dilakukannya dengan rapi tanpa gangguan karena backingan jabatan Menkom Info yang disandangnya, namun tidak menutup kemungkinan Nasdem juga bakal tersinggung.